Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada dan sunana. Dasunal kana Al-Fiqhu. Ulang ya. Mada dan sunal ana. Dasunal kana al-fiqhu. Oke. Pelajaran pada pertemuan kali ini adalah fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa demi lancarnya pembelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna uluman warzuqna afhaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Anak-anak, di sini siapa ada yang sholat subuh berjamaah? Anak-anak? Alhamdulillah semuanya sholat subuh berjamaah. Nah, sholat subuh itu adalah sholat yang wajib. Ada berapa sholat wajib? 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Zuhur berapa rakaat? 4. Isya berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Subuh berapa rakaat? 2. Semuanya sudah mengetahui dan memahami tentang kewajiban sholat dan berapa rakaat setiap sholat yang wajib kita lakukan setiap harinya. Yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Mada? Sholat wajib dan sholat sunnah. Di sini Bapak punya kasus di sebuah pesantren, banyak sekali santri yang sering mengakhirkan sholat fardu. Ya, satu pesantren, sebuah pesantren banyak sekali santri, banyak sekali murid, banyak sekali siswa yang mengakhir-akhirkan sholat fardu, entah itu karena ada kerjaan, entah itu karena lagi belajar, entah itu karena BC banyak ya. Nah, mereka juga jarang melaksanakan sholat sunnah. Nah, menurut kalian, apakah ini merupakan sebuah masalah? Apakah ini merupakan sebuah masalah? Jelas, ini adalah merupakan sebuah masalah. Walaupun ada beberapa hadis, walaupun ada beberapa keterangan yang memperbolehkan tentang mengakhirkan sholat karena sesuatu. Contohnya mengakhirkan sholat karena belajar boleh, ada hadisnya dan ada riwayatnya, ada keterangannya. Asal belajar apa? Bukan belajar game tentunya, bukan belajar bukan belajar PES ya, bukan belajar ABCD banyak ya, tapi belajar tentang apa? Bukan belajar game, tapi belajar tentang materi khususnya din ya, agama ya, mempelajari tentang materi agama, belajar tentang. Oke. Kenapa itu menjadi masalah? Kenapa itu menjadi masalah? Ada banyak santri yang mengakhirkan sholat fardu. Kenapa itu menjadi masalah? Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan ketika apa? Ketika kita sholat, ketika contoh di hari ini kita udah azan dan arpa masih tunggu bentar lagi juga waktu sholat zuhur itu lama waktunya, makanya pasti bakal dulu santai aja. Itu kan jadi kebiasaan jelek. Ada lagi? Oke. Melalaikan sholat, melalaikan sholat itu merupakan sebuah kebinasaan. Kita gak boleh melalaikan sholat. Yang namanya sholat wajib diutamakan, wajib dikerjakan dan harus diutamakan dan menjadi prioritas ya. Oke, baik, hal-hal berikut yang barusan Ustaz sampaikan terkait sholat, dia satu kasus ada banyak santri yang sering mengakhirkan sholat fardu dan dia juga jarang sholat sunnah.
Ustadz di sini akan mengetes sejauh mana kalian tahu tentang beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi fikih ini. Baik, tadi kita sudah bagi kelompoknya, kelompok Hazib, kelompok Fikri, kelompok Yusuf, dan kelompok Nirwan. Kelompok Fikri itu akan mempresentasikan sejauh mana kalian tahu terkait pengertian sholat wajib. Baik, yang kedua itu adalah macam-macam sholat wajib. Itu yang kedua. Siapa yang kedua? Hazib, ya. Hazib kalau ente kelompok kamu, ya, kelompok kalian mempresentasikan sejauh mana kalian pengetahuan kalian tentang macam-macam sholat wajib. Kemudian kelompok 3 yaitu Yusuf. Coba ente rumuskan dan presentasikan nanti tentang macam-macam sholat sunnah, ya, macam-macam sholat sunnah. Dan yang terakhir itu adalah keutamaan sholat. Siapa itu terakhir? Nirwan, ya. Nirwan membahas tentang keutamaan sholat. Baik, diskusikan mulai detik ini. Apa dulu? Semua apa yang kalian ketahui tentang materi tadi? Kalau ada yang sudah merasa siap, silakan. Ya udah siap, sekarang. Udah siap? Apa? Manfaat. Terus jika kalian mandi, teman-teman mandi di jam 3 di sebagian artikel, di sebagian penelitian itu banyak penelitian kalau kita mandi mengucurkan air ke kepala di subuh itu bakal berpotensi meningkatkan kecerdasan. Boleh yang mau ditanyain yang bingung? Oke, time out. Sekarang kelompok 1 yang menjelaskan tentang pengertian sholat wajib. Silakan. Yang lain mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami akan mempresentasikan tentang pengertian sholat fardu. Salat fardu adalah salat yang harus dikerjakan bagi seluruh muslim setiap harinya. salat fardu itu ada 5. Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, salat zuhur. Yang ketiga salat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Yang kelima, salat isya. Salat subuh itu 2 rakaat dan Waktunya dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Salat zuhur itu 4 rakaat dan waktunya waktunya dari tergelincirnya matahari sampai membuat bayangan yang serupa. Yang ketiga, sholat asar dan waktunya setelah bisa waktu salat zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang keempat itu salat maghrib. sholat maghrib dari terbenamnya mega merah hingga terbenamnya matahari, terbenamnya mega merah sampai waktu isya. Dan salat isya itu ada 4 rakaat dan waktunya Dari beresnya salat maghrib sampai terbitnya fajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Cukup? Oke, silakan. Yang kedua, kelompok kedua itu adalah macam-macam sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang macam-macam sholat wajib. Sholat wajib itu terdiri atas 17 rakaat dan 5 waktu. Yang pertama, salat subuh. Salat subuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari yang terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua salat zuhur. Salat zuhur waktunya setelah tergelincirnya matahari dan sampai bayangan suatu benda sama dengan tingginya. Tiga, sholat sampai dengan waktu asar. Tiga, sholat asar. Sholat asar waktunya dari setelah sholat zuhur sampai terbenam matahari. Dan yang keempat salat maghrib. Salat maghrib waktunya setelah dari waktu salat asar Sampai terbenam mega merah. Yang kelima salat isya. Sholat isya dimulai dari setelah sholat maghrib sampai sepertiga malam. Dan jika dijumlahkan total rakaat itu ada 17 rakaat dari waktu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian sholat sunnah dan macam-macamnya serta manfaatnya. Sholat sunnah adalah sholat yang bisa dikerjakan dan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan dan tidak apa-apa. Tetapi Rasulullah lebih menganjurkan untuk melaksanakannya agar kita mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah terbagi menjadi banyak macam-macamnya. Di antaranya ialah yang sering kita lakukan sehari-hari ialah sholat tahajud, sholat duha, sholat radiah, sholat qobliyah, dan sholat hajat. Manfaat sholat duha ialah melancarkan rezeki. Waktunya pada sholat tahajud ialah sepertiga malam. Sholat duha waktunya pada diantara sholat subuh dan sholat zuhur. Sholat qobliyah ialah sebelum sholat fardu. Sholat badiah ialah setelah sholat fardu kecuali subuh dan asar. Dan sholat hajat ialah kapanpun kita bisa mengerjakan apabila kita mempunyai keinginan yang sangat kuat. Serta sholat sunnah memiliki
manfaatnya masing-masing. Seperti sholat duha, manfaatnya yaitu melancarkan rezeki. Dan sholat tahajud manfaatnya pertama membuat kita disiplin, membuat kita bisa lebih cerdas. Karena di suatu artikel mengatakan bahwa barang siapa yang mengunyurkan air di atas kepala dapat membuat cerdas. Dan yang ketiga itu sholat hajat. Manfaat sholat hajat yaitu dapat membuat keinginan kita lebih kuat untuk dikabuli. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya cukup. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keutamaan sholat. Salat adalah tiang agama. Salat juga bisa menjadi password menuju surga, yaitu 24434. Salat juga disebutkan oleh dokter ketika bagian ruku dan sujudnya melancarkan aliran darah. Dan banyak sekali orang-orang yang telah meninggal di akhirat menyesal karena di dunianya tidak sholat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, dulu. Setelah kita tampung beberapa pengertian yang kalian ambil tentang hal-hal yang menyangkut tentang sholat, itu memang banyak ya, sangat banyak, sangat kompleks. Bab kedua setelah toharoh itu adalah sholat. Bab sholat itu dalam berbagai kitab itu adalah bab yang salah satunya pengertiannya sangat panjang. Toharoh yang pertama itu pas toharoh. Setiap kalian membuka kitab fikih, apapun kitab fikihnya, yang paling pertama dibahas itu suatu apa? Toharoh. Karena toharoh itu adalah salah satu syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Setelah toharoh, kalian akan digiring untuk membahas tentang sholat. Nah, di sholat ini kalian wajib menjaga sholat, karena sholat itu tadi adalah apa? Tiangnya agama. Ada beberapa kalian sudah tahu ya, sholat itu terbagi menjadi 5 waktu. Yang pertama subuh, terus tadi ada password masuk surga itu adalah 24434 ya, 2-nya subuh, 4-nya zuhur dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita membahas tentang macam-macam sholat wajib. Kita sudah tahu subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya. Terus macam-macam sholat sunnah dan keutamaannya juga tadi sudah dijelaskan terkait sholat tahajud itu apa, sholat duha itu apa, hajat itu apa, qobliyah tadi itu apa. Kita sudah mendengarkan. Nah, sholat sunat sedikit Ustaz sampaikan terkait bukan menguncurkan air ya, bukan menguncurkan air. Ketika kalian mandi di subuh ya, ketika kalian mandi di waktu subuh ya, di salah satu penelitian itu menjelaskan bahwa ketika kalian menguncurkan air ke kepala untuk mandi, artinya ya untuk mandi, maka itu adalah salah satu faktor santri pintar gitu ya. Itu adalah salah satu faktor santri pintar. Maka jika kalian ingin pintar, salah satu wasilahnya itu adalah apa? Mandi di subuh ya. Tapi akan banyak pertanyaan, ini kenapa gias ini mandi subuh? Sampai ada kenapa? Apakah gias ada sesuatu? Ya. Nah, kemudian keutamaan sholat banyak ya. Keutamaan sholat itu banyak, tadi sudah dijelaskan sama Nirwan. Salah satu fondasi agama itu adalah apa? Sholat. Kita akan fokus terhadap sholatnya. Nah, sholat ini adalah satu kewajiban orang muslim, sebuah kewajiban orang muslim. Kalian jahat, kalian saum, kalian tahajud, kalian zakat, puasa, berangkat haji, sedekah, semuanya nilainya 0. Ketika kalian mengerjakan sholat, maka kalian sudah mendapatkan 1, dan 1 ini menjadi pelengkap, 1 ini menjadi penyempurna. Kalian mengerjakan kebaikan, kemudian kalian sholat, maka kalian telah melengkapi dan menyempurnakan kebaikan kalian. Paham? Nah, itu ya
Jadi di sini juga tadi udah dijelaskan sama apa bahwa sholat itu adalah salah satu bentuk disiplin. Kalian sholat tahajud, maka kalian harus bisa nggak Pais tahajud di jam 9 pagi? Nggak bisa. Tahajud itu harus di jam berapa? Di sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan? Jam 2, jam 3, jam 4, itu lah. Jam 1 itu bisa, ya. Nah, maka kalian harus berdisiplin. Kalau pengen tahajud, malamnya bangun. Benar nggak? Kalau pengen duha ya kita nggak bisa duha di jam 3. Jam 3 apa? Jam 3 subuh. Duha di jam 3 sore nggak bisa. Karena itu, apalagi jam setengah 5 itu adalah waktu tahrimus sholat. Kalian haram sholat setelah ba'da asar. Itu nggak ada sholat. Ya nggak ada sholat setelah ba'da asar. Nggak ada ba'di asar, nggak ada. Itu haram diharamkan. Ya sampai sebelum qobliyah maghrib. Paham dong? Nah, itu. Jadi di sini kira-kira apa sih yang banyak orang sholat apa yang banyak orang tinggalkan? Subuh. Sholat subuh itu banyak orang yang tinggalkan. Bahkan kenapa kalian merasa segar ketika bangunnya jam 4, jam 3, jam 2? Karena pada waktu itu, karena pada jam itu orang-orang munafik, orang-orang munafikin, orang-orang kafirin itu sedang nyenyak tidur sehingga udara belum terkontaminasi oleh udara-udara mereka. Ngerti nggak? Jadi kenapa udara subuh itu seger? Karena udara subuh adalah udara yang sangat ditakuti, sangat dihindari oleh orang-orang munafik. Gimana orang-orang munafik sholat subuh? Mereka tidur nyenyak. Ya, baik. Maka berangkat dari sana sholat subuh adalah ketika kalian sholat subuh, kemudian kalian menghirup udara yang segar, udara pada waktu itu belum terkontaminasi oleh udara yang dikeluarkan oleh orang-orang munafik. Jadi yang pertama kita harus menjaga sholat. Yang kedua itu sholat sunat itu bisa menyempurnakan ibadah. Yang ketiga disiplin sholat mencerminkan kualitas seorang muslim. Oke, untuk tugas Ustadz tugaskan kalian untuk membuat journaling, ya. Journaling membuat kalian bikin dalam kertas dalam 1 minggu, ya. Dalam 1 minggu kalian checklist setiap sholat yang udah kalian lakukan dari mulai subuh, duha, zuhur, qobliyah, ba'diyah. Paham dong? Itu saya bikin template. Asa ya kurang agak tanah. Doa di kapal atau majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sekarang beresin lagi. Udah beres, kalian langsung tahu. Nanti pas beres tahu kalian di sini buat kerja semua. Di sana tuh suruh sholat qobliyah ba'diyah. Sholat asar atau sholat Ya apa kalau nggak tahu mah? Karena suara umat jahil itu ada hadisnya. Apa artinya? Manusia adalah musuh terhadap apa yang belum dia ketahui. Ya, sampai masih di ruknya kolam las. Kalian coba matiin dulu kameranya. Pencet kolom atas lewat.